Oke, halo, balik lagi ketemu kita lagi di video ini. Karena video sebelumnya bahas tentang HR, kayaknya menarik juga kalau kita ngobrolin seputar dunia pekerjaan. Jadi di video kali ini kita mau bahas tentang Tango. Teng. Sebelumnya kan kita pernah bahas ya tentang Tango, cuma menyinggung sedikit aja. Sekarang kita bahas khusus Tango. Jadi FYI, kita berdua adalah si paling Tango. Jadi bener-bener gua pulang jam 5. Bener-bener jam 5. Rizmi juga setengah 6. Dia bener-bener setengah 6 tank. Jadi lewat semenit tuh udah rugi banget rasanya. Bener-bener rugi. Karena ya bukannya apa ya, kita juga kan commuting dari Jakarta, dari Jaksel ke Tambun, ke Bekasi. Itu sangat berjibaku dengan crowded ya. Naik kereta, kita naik KRL tuh benar-benar waktunya tuh padat ya. Jadi kalau kita ketinggalan kereta A ke B-nya tuh masih jauh, masih agak lama gitu. Dan itu lumayan menghemat waktunya. Apalagi kita ada anak yang nunggu di rumah, jadi kita harus benar-benar tepat waktu. Nah, kan kamu dari sisi HR ya. Takutnya kan kita sebagai, ya aku karyawan biasa, Tango, dari sisi HR melihat orang yang Tango tuh baik nggak sih? Apa minus di mata HR? Jujur kayak nggak peduli sih. Nggak peduli ya? Iya, karena asal nggak telat aja dan masuk dan pulangnya kalau kita kan. Terutama kalau misalnya yang pakai sistem clock in clock out, kan itu udah pasti pakai di waktu tersebut, nggak telat, baik masuk atau pulangnya. Pun yang nggak pakai sistem clock in clock out juga kita, so far aku nggak pernah ngelihat itu jadi kayak, udah pulang, enggak lah, karena kan aku sendiri kayak gitu, kayak gitu. Dan berarti harusnya itu balik lagi ke mungkin ke atasannya juga ya, atasannya yang sama justru menilai. Iya. Sama bahkan kadang kan kita mikirnya tuh kadang Tango tuh nggak enak sama atasan kan. Iya. Kadang kayak beliau-beliau ini masih stay, masih kerja. Tapi ada juga aku experience si emang culture-nya tuh nggak suka Tango gitu. Aneh sih menurut aku. Iya benar. Malah yang paling aneh, aku pernah nih yang di kantor itu tuh, jangan kita sebutkan ya namanya. Itu benar-benar manajernya atasan aku sendiri bilang, sorry ya Pak kalau nonton. Kan jam pulang ya katakanlah jam segitu ya. Nah terus dia bilang, ya kalau kita jam kerjanya sampai jam segitu, tambahinlah setengah jam buat loyalitas ke perusahaan. Terus apa anjir? Maksudnya loyalitas, giliran telat dipotong. Iya betul lah. Dan di posisi mungkin kalau dari admin ke atas ya, biasanya dia nggak ada lemburan kan ya, nggak ada OT, nggak dibayar. Jadi ya itu emang kewajiban lo, atau mungkin di posisi lo harus begitu ya. Tapi kalau di posisi yang masih kroco, ya itu mah bukan kewajiban atau keharusan ya untuk loyalitas ke perusahaan. Dan juga dengan cara yang lain kan juga bisa. Loyalitas bukan berarti lu stay di situ. Iya. Dan loyalitas tuh mungkin kalau secara manajemen waktunya ya, itu kan kita juga bisa tuh dari misalkan ada orang yang dia kalau istirahat makannya sampai jam berapa gitu. Jadi makanya dia pulang telat juga ya. Kalau mau di-compare secara hasil kerja atau bahkan mungkin benar-benar jam bekerjanya tuh ayo ya gitu. sama dan bahkan malah, kayak lebih pede kalau mau di-compare gak sih? Iya, karena orang yang kayak gitu kan biasanya nggak disiplin ya. Karena dia menganggap waktu itu panjang. Jadi kayak ya udahlah, ntar gitu. Nah, makanya aku waktu pas dapet atasan kayak gitu, dan untungnya waktu itu kebetulan aku harus jemput kamu juga kan, pas kamu naik jemputan. Jadi aku ada spare waktu dari cut off benar-benar selesai jam kerja ke yang dia suruh loyalitas itu tuh, ya aku nggak kerja, main HP kayak atau keluar kemana gitu ngobrol sama orang. Jadi apa ya, kitanya juga nggak ikhlas dan dianya juga nggak jelas kan directionnya, kecuali
ini disclaimer, kita bukan berarti kayak Tenggo terus udah kalau ada urgent ya enggak, kita juga ngerti kalau misalnya ada urgent atau ada meeting panjang-panjang ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya untuk alasan yang nggak jelas lu ngapain lagi ya pulang aja nggak sih? Iya. Tapi awalnya emang kayak kalau aku sendiri ya kayak agak feeling guilty tuh awal-awal anak baru. Tapi aku mungkin makin lama makin experience tuh udah set boundaries duluan, kayak ini hak gua pulang Tenggo. Karena aku mikirnya kalau dari awal aja aku nggak jadi diri aku, misalnya nggak enak, ntar kesannya susah. Tapi kalau dari awal orang udah kenal kita si Tenggo, enak, malah lebih enak menurut aku. Iya, jadi dari awal misalkan kalian resign pindah ke kantor baru, dari awal justru jangan nggak enak karena masih baru, justru itulah saatnya lu mengenalkan diri lu, nih gue Tenggo, bodo amat lu selamanya sampai gue nanti bekerja selama di sini, gue adalah orang yang Tenggo, bukan orang yang dulunya nggak enakan gitu tuh, malah jadi nggak enak. Penting datangnya jangan pernah telat. Iya. Kalau misalnya telat ya lu pulangnya juga ditelatin. Saya penting nggak memotong hak dan kewajiban lah gitu. Nah, apalagi kalau yang ada OT-nya dibayar ya, itu kan harusnya ada keringat yang lu bayar. Sejam, 2 jam atau bahkan mungkin setengah jam juga. Itu waktu orang loh. Itu waktu orang yang bisa dia pergunakan buat yang lain. Ini kita kayak menghardik ya enggak? Oh iya. Ya, soalnya pendapat agak menggebu-gebu soalnya pendapat ya. Ada orang yang kayak aku nggak habis pikir gitu, kenapa tuh dia sesensitif itu kalau ada orang pulang Tenggo tuh aneh sih menurut aku. Dia tuh nggak ngeliat orang lain, bahkan dia bukan atasan, dia cuma satu tim, tapi dia kayak paling ngerasa dirugiin kalau misalnya dia temennya pulang duluan, padahal dia aja datangnya siang. Iya benar. Itu aneh banget sih menurut aku. Dan malah sebenarnya nggak apa-apa ya Mi, maksudnya orang mau Tenggo mau enggak tuh, misalkan kayak tadi yang atasan aku dia punya pandangan bahwa dia harus ngasih loyalitas ke perusahaan, silahkan. Kita juga nggak menganggap itu hal yang salah atau bahkan mungkin bodoh, ya enggak. Ya itu benar pandangan masing-masing, tapi jangan menyamaratakan hal itu, pemikiran lu dengan pemikiran orang lain, ya enggak. Ketika emang ada orang yang memilih buat stay di kantor lebih lama, dia asik bekerja, terus ada orang Tenggo, terus dia menjudge tuh orang males, tuh orang nggak niat atau nggak loyal sama perusahaan. Ya jangan gitu lah. Karena semua orang tuh sebenarnya beda-beda loh. Kayak ada orang yang emang tuh nyamannya di kantor karena di kosannya nggak pakai AC, nggak ada wifi. Ya udah dia di kantor tuh sampai malam, jadi kosan tidur doang. Iya. Beda. Jadi kayak sekali lagi harus ngerti orang lain sih, nggak harus ngerti tapi nggak usah rese aja gitu. Iya, nggak usah rese aja. Nggak usah ribet lah, kayak ya penting kerjaan gue kelar gitu. Ya kita aja Tenggo nggak pernah. Pulang, ngapain lu kerja? Nggak pernah ya kayak gitu. Itu kayak urusan sendiri aja. Iya, udah sendiri aja. Cuma emang awal-awal agak greget aja gitu pas mungkin orang tuh itu perusahaan itu udah lama berdiri, kayak baru aku yang paling entah ketahuan maksudnya aku pendatang baru, terus kayak ada nih di ruangan ini si Tenggo gitu, sampai setiap orang ada 2 atau 3 gitu ngeliat aku, kamu tuh Tenggo ya, aku baru liat loh di divisi kamu Tenggo gitu. Iya. Kenapa nggak Tenggo gitu? Jadi aku kayak question back gitu kan. Iya. Dan dia ngerasanya kayak aku pernah kayak sharing gitu sih, kayak misalnya mereka bahas selalu tentang dia, tapi POV-nya tuh ada satu orang lah, satu oknum gitu, ngomongin divisi lain yang sering pulangnya Tenggo. Terus dia tuh kayak nggak suka banget, tapi dia lupa ada aku yang suka Tenggo gitu. Ya, jadi kayak tahu lah berarti POV dia tuh terhadap orang Tenggo kayak gitu. Sedangkan kita masuk 8:30 atau jam 9 lah, dia datang jam 11, jam 10. Iya, jadi terus 11:30 sudah turun, 11:30 baru kerja. Iya, sebenarnya kan jadi malah banyakan kita jam kerjanya ya. Iya, kayak aku tuh malah kerja tuh harus aku tulis dulu to-do-nya apa, mana dulu. Aku bahkan kalau udah second half di setelah setelah istirahat, aku langsung list jam-jamnya sampai menit-menitnya kadang. Kan masih ada 4 nih. Ini kalau gua nggak kelar nih, nggak bisa pulang cepet nih. Pokoknya aku langsung ini harus selesai 30 menit, ini sejam ini. Jadi aku ngerjain sambil ngeliat jam. Waktunya 2 jam lagi. Gitu, beneran aku sampai kayak nah, gitu. Nah ini buat yang nggak Tenggo ngelihat statement kayak gini tuh kayak,
lebay banget sampai kayak gitu. Tapi beneran. Iya kan, sampai kayak bukan berarti nggak betah di kantor itu, kantornya mah baik-baik aja, cuma kayak kita tuh punya prioritas lain. Kayak kita udah more than 10 hours di kantor, di jalan kan. Iya, benar. 8 jam tidur di rumah. Ya benar juga itu, tadi urusan pribadi kan kita nggak ada yang tahu ya. Mungkin ya tadi dia di kosannya nggak nyaman, atau mungkin dia juga masih single yang nggak ada kegiatan, jadi dia kerja. Iya, daripada dia di kosan nggak ngapa-ngapain, mending dia kerja. Ya nggak salah, bener juga. Tapi kan ada juga loh orang-orang yang dia punya keluarga, dia punya kesibukan di rumahnya, atau bahkan mungkin di rumahnya dia punya kesibukan organisasi yang dia harus hadir, dia seneng ngumpul sama orang lain. Atau juga mungkin ada yang orang tuh hidupnya juga kerja, terus ada olahraganya, ada aktivitas bergaulnya di luar lain, atau bahkan dia punya side hustle kayak mungkin dia nge-live TikTok atau apa. Bahkan aku pernah ada experience, ada yang kan si atasannya tuh kayak feedback terus kan ke HR, kayak ini tuh kayak terlalu tenggo gitu katanya mah. Terlalu tenggo, terus jadi kalau butuh apa-apa tuh susah. Ya yang salahnya juga dari atasannya, kenapa lu nggak ngobrol langsung sama anaknya kan, nanya gitu kayak gimana kebutuhannya dan directionnya. Ternyata pas HR panggil anaknya, dia tuh harus ngurusin orang tua yang sakit. Karena berdosa banget nggak sih kalau misalnya kita cuma kayak apa ngejudge dan main perspektif opini aja. Ternyata kan mungkin dia nggak mau cerita orang tua itu sakit, harus take care family tuh, takutnya kayak jual kisah kan. Makanya apalagi cowok waktu itu, jadi ya dia nggak apa-apa, dia yang berkorban itu. Untuk aku kayak tahu sih, kayak kasihan banget. Gila sih itu. Jadi jatuhnya zolim kayak gitu ya. Iya kan, kasihan dianya juga, gimana ya kak, sedangkan aku kan harus ini. Emang siapa yang sakit? Ibunya waktu itu sakit, apalagi ibunya tinggal sendiri gitu. Jadi banyak perspektif lain sih kalau ini. Iya, itu untuk yang OT-nya dibayar ya, setengah jam, 1 jam itu kan harusnya dia dibayar ya. Maksudnya ada harusnya rezeki yang dia dapat. Tapi ketika itu dibilang sebagai sebuah loyalitas dan nggak dibayar, itu kan menurut aku ya ada kezoliman rezeki orang yang harusnya dia terima, tapi lu tahan. Gitu. Kalau itu satu orang sehari, coba lu kali berapa orang membernya, berapa hari dia kayak gitu, bertahun-tahun, dikali tuh, dikonvert ke misalkan ke pahala. Misal pahala dia nanti di akhirat kasihin gini. Disclaimer apa ini? OT-nya ada di kontrak kan? Iya. Kalau aku nggak ada, jadi mungkin atasan aku aman dia. Iya. Ya gitu. Terus malah ada lagi yang sampai lebay itu gini. Dia harus udah ada di meja itu 5 atau 10 menit sebelum jam kerja mulai. Ada tuh yang kayak gitu. Udah ready gitu. Iya. Sementara tapi itu sifatnya advice atau kalau harus kayak gitu? Ada yang dia saklek, ada yang dia apa ya, kayak di reminder, maksudnya ayo udah segini. Iya. Itu terus ya nggak apa-apa sih misalkan dia mau membiasakan kedisiplinan, tapi kan ya jadi nggak apple to apple ketika dia datang tuh harus 5-10 menit sebelumnya, tapi pulang tenggo aja tuh salah. Harusnya kan ya 5-10 menit sebelumnya berhak dong pulang dong, ya nggak sih? Pun tenggo ya nggak apa-apa dong, ini mah tenggo juga disalahin. Iya, jadi kayak zolim bener menurut aku ya, menurut pandangan orang beda-beda mungkin. Dan banyak itu kayaknya ini bukannya menyalahkan generasi ya, tapi emang yang culture lama deh kayak gitu. Karena kan katanya sekarang tuh Gen Z, walaupun kita bukan Gen Z tapi milenial akhir, itu tuh udah lebih memikirkan value sama work life balance. Jadi itu dia yang kalau banyak berseliweran di TikTok, di mana lebih baik dia gajinya kecil tapi tenggo, atau kayak misalnya kalau ada nombokin sesuatu, kalau orang dulu kan sampai dicari ya, sudah pakai duit gue. Karena kita tuh mungkin udah berpikiran ke arah ada harus sesuatu yang kayak di balance gitu loh di hidup, nggak cuma tentang kerja uang gitu. Iya benar. Dan nggak semua orang tuh
orientasinya ke kerja, iya, uang. nggak semua orang suka kerja ya. Iya. Walaupun kerjanya nggak kenapa-napa, tapi nggak suka kerja. Iya, ada orang juga yang kerja yang menghidupi dirinya aja, bukan keluarga ya udah. bukan passionnya, bukan kesukaannya. Jadi ya udah, begitu udah bukan waktunya, dia kerjain yang lain, nggak salah dong. Yang penting achieve aja. Iya. Makanya lu kasih aja target ke gua, kasih kerjaan sini gua kerjain. Iya, gitu. KPI-nya apa aja yang jelas. Yang jelas, direction-nya jelas. Iya. Jadi semoga ntar kalau kita sudah di tahap yang lebih tinggi lagi tidak seperti itu. Nah iya sih, benar, aku yakin makin nanti kedepannya anak-anak Gen Z ini akan menjadi atasan, harusnya dia lebih open minded ya untuk. Tapi kalau waktu itu aku juga sama member aku ya udah. Iyalah. Gitu sih. Harus begitu. Stylenya gitu ya. Karena mungkin company-nya juga bisa berpengaruh juga kali ya, culture. Ya. Old company, karena aku yang kayak gitu tuh itu old culture walaupun old company walaupun dia dari luar. Nah, itu juga culture yang sebenarnya nggak ada tertulis ya, nggak ada tertulis kayak tadi yang dia harus loyal setengah jam gitu tuh, nggak tertulis. Tapi jadi budaya di situ, jadi culture di situ. Kan kasihan ya orang tuh yang budaya dari zaman dulu itu kan mungkin perusahaan mature yang udah berdiri dari tahun sebelum penjajahan kali ya itu. Itu budaya masih ke bawah sampai ke sekarang, zaman modern, zaman work life balance tuh, dan zaman dimana orang tuh udah melek gitu buat kesehatan, buat kehidupan tuh banyak yang bisa dijalanin. Iya, hidup lu tuh nggak bergerak di kerjaan aja gitu. Iya, untuk apalagi buat kerjaan yang mungkin menguras mental ya, yang bikin stres, yang apa sih istilahnya, under pressure gitu kan. Wah, itu dia butuh banget waktu kan buat healing dari pekerjaannya. Ya dengan setengah jam atau sejam per harinya dia bisa lebih cepat istirahat, ya why not, nggak ada yang salah. Dan malah itu lebih baik kalau menurut aku, itu lebih baik ketimbang dia lebih lama bekerjanya tapi stres. Ujungnya juga orang nggak akan stay longer gitu di situ. Apalagi kalau misalnya dia kayak gitu harus sejam, setengah jam, banyak orang, dia nggak mikirin biaya operasional efeknya kan. Laptop masih nyala, lampu masih nyala. Iya. Tapi nggak ada yang dikerjain gitu maksudnya. Kecuali kalau ada yang dikerjain lah, ya itu oke lah, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kayak nggak jelas, yang penting lu ada di situ, kayak ngapain? Iya, ngapain? Sementara kita masih bisa di reach di WA, di ya gitulah, orang tuh kenapa ya? Bahkan aku pernah ada experience si Tango ini tuh jadi judgement dia gitu loh. Oh iya. Terhadap performance. Jadi ya kan HR biasa lah ya, ngeliatin performance orang, KPI dan lain sebagainya. Nah, sesama HR yang bisa open access itu tuh juga bisa ngeliat kan, misalnya si A nilainya apa gitu. Nah, sampai ada di tim dia tuh ngomentarin orang yang menurut dia tuh dia suka Tango. Kok dia nilainya A sih misalnya, atau paling tinggi misalnya. Kok nilainya A sih, padahal kan dia Tango terus. Karena di situ ada aku tembak kan. Nggak ada yang salah sama Tango, yang salah itu kalau kerjaan dia nggak achieve. Iya, benar. Secara KPI dia achieve lebih dari 100%, semuanya pokoknya manageable. Terus cuma karena dia Tango, terus kamu questioning kenapa dia dapat A, aneh sih. Nggak ada yang salah sama Tango, aku langsung strike kayak gitu. Dan karena kan aku tersungging ya. Tapi menarik tuh kalau kita undang orang yang punya pendapat Tango itu nggak baik, tuh seru. Coba tuh. Kamu undang atasan kamu. Jangan itu juga. Kita terlalu lawan bos akhir tuh mah. Yang siapa yang kita kenal masih teman kita lah, tapi dia punya pandangan yang Tango tuh salah tuh, coba kita ajak ngobrol. Oh, ada. Tapi mungkin bukan karena salah, karena dia takut. Ya, tapi berarti dia di pihak kita dong kalau takut. Ya, maksudnya dia tetap ya udah nggak bisa Tango. Ya, tapi dia berpendapat yang sama kan sama kita. Oh, iya, nah, ini mah yang beneran dia pendapat dia tuh
ya lu masa Tenggo gitu. Ya pokoknya yang orang workaholic lah gitu. Emang ada ya kayak gitu orang? Iya sih. Ada. Ya itu ada, ya tadi. Ada. Yang kayaknya yang generasi masih agak ini ya. Atau ada yang mau di-invite? Boomer. Jangan orang random antara. Ntar coba kita. Ada deh. Gak tahu sih. Nah, coba kalian tulis di kolom komen. Orang terdekat kamu mungkin. Coba ntar aku sensor, aku cut aja. Papa kamu nggak? Tenggo ya papa. Nol super Tenggo itu. Asar udah OTW. Siapa ya? Teteh. Enggak lah. Ya ntar lagi kita cari. Nah, buat kalian yang coba nih punya pandangan lain nggak buat Tenggo atau yang sependapat, coba tulis di kolom komen. Menurut kalian Tenggo tuh baik nggak, salah nggak, atau gimana pendapat kalian buat Tenggo? Terima kasih udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.